pasal yang ketiga, 13-14. Sudah dapatkan, mari kita membaca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Titus pasal 2 ayat 11-14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. 14 kita baca sama-sama sekali lagi. 1, 2. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita di dalam 4 sesi ini, atau paling tidak di dalam bagian keseluruhan retreat kita akan berpikir ya, menggali lebih jauh tentang apa sih yang membuat kita itu terhambat di dalam pengembangan diri kita, pelayanan kita. Itu poinnya ya. Jadi apa sih yang menghambat pelayanan kita? Dan nah, waktu tadi Pak Johan sharingkan ya, kita akan menggali dari pertanyaan-pertanyaan. Di dalam catatan saya tambahkan bahwa ada orang-orang tertentu yang nggak ada pertanyaan, tidak bertanya apa-apa. Jadi akhirnya yang ikuti saja arus. Kalaupun ada pertanyaan sering muncul, langsung dia akan redam, demikian sudah, dan ikuti arus. Bisa jadi disebabkan oleh konsep yang seperti tadi anaknya Pak Johan, terserah Allah gitu, serah Tuhan begitu. Jadi tiap kali mau tanya apa-apa, akhirnya tidak pernah muncul pertanyaan yang signifikan itu karena ya itu tidak biasa dan bisa jadi tidak pernah terlatih. Nah, hari ini atau paling tidak sesi ini kita akan atau kita sama-sama akan bertanya ya, menemukan pertanyaan-pertanyaan yang signifikan untuk hidup kita, untuk pelayanan kita ke depan. Itu poinnya. Nah, dasarnya apa? Dasarnya dari Filipi pasal 3, 13-14. Kenapa ini menjadi saya bagian yang penting? Karena waktu kita berbicara tentang pertanyaan atau konsep tentang Allah, itu pasti kita dilatarkan oleh berbagai hal. Kenapa kita bertanya? Kenapa dalam cerewet sekali bertanya? Ada yang enggak? Kenapa ada seperti anaknya Pak Johan yang selalu kenapa Pak? Kenapa Pak? Bisa begitu. Ada yang enggak pernah bertanya karena tahu. Pasti itu baik buatku, jadi enggak tanya apa-apa. Bisa begitu. Anak-anak juga begitu ya. Nah, kalau sedemikian kita sampai kita ini, nah kita terbentuk menjadi seperti apa? Kita menjadi staf berapa tahun ini menjadi staf seperti apa? Nah, apa yang membuat kita menjadi sekarang ini? Dan bagaimana ke depan? Teman-teman, kita bicara nanti tetap konteksnya adalah staf dengan pemahaman bahwa kita nanti akan ada masa transisi pasti. Masa transisinya yang pasti yang kalau di Surabaya sering Kak Hari sharingkan. Saya dan Kak Iis lagi pensiun, itu benar gitu ya, itu akan segera. Jadi kalau kepemimpinan saya dan Kak Hari sudah pensiun, berarti teman-teman semua loh yang mengerjakan perkantas mau dibawa kemana begitu, atau seperti apa? Di mana peran masing-masing kita? Gerak perkantas ke depan ini ditentukan oleh teman-teman seperti apa begitu. Mau keberhentian dan teman-teman berada akan ke depan ini menjadi seperti apa begitu. Perannya seperti apa dengan tantangan yang luar biasa. Hari ini kita tidak bicara tantangan. Desember kemarin kita sudah bicara tantangan yang sangat serius dalam pelayanan ini. Kalau tantangan itu begitu serius, kita tidak bisa tidak serius.
kita tidak bertanya. Nah, kita akan lihat atau belajar. Kenapa? Karena jawaban kita standar sekali. Ya, ini kehendak Tuhan. Dan akhirnya kita tidak menimbulkan atau tidak punya gerakan-gerakan atau pengambilan keputusan yang signifikan, yang kritis, yang urgent, yang penting begitu. Kenapa? Karena mungkin kita tidak terlatih di sana. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, tadi dibentuk small group, nanti ke depannya adalah saya merindukan bahwa nanti teman-teman yang sudah di small group ini menjadi teman diskusi, partner doa, yang sharing sama-sama. Kenapa itu menjadi penting? Jelas yang bagian kedua ini adalah kesadaran, saya semakin menyadari bahwa betapa lemahnya kita, betapa seringkali betapa naifnya kita. Kadang-kadang kita tidak memahami dinamika emosi dan dinamika pikiran-pikiran kita sendiri. Kita tidak pernah tahu begitu loh. Jadi harapannya dengan teman ini, dinamika emosi dan pikiran kita itu dapat kita tangkap, dapat kita tahu segera. Sehingga kalau itu kita tahu segera, maka itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang signifikan. Dan itu akan menolong kita untuk ke depan seperti apa. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, acara kita adalah acara yang bukan mau menjadi melankolis ya, tetapi saya merindukan kita lebih banyak berpikir dan merenung di hadapan Tuhan. Begitu. Fokus pertanyaannya atau fokus kita adalah, kalau Pak Johan tadi menggarisbawahi, fokus kita kepada Allah, betul. Tetapi satu sisi yang lain adalah Tuhan mau bekerja melalui kita. Maka pertanyaan-pertanyaan itu fokus kepada diri. Saya setuju kepada MC yang barusan. Ya. Tetapi balik lagi. Tetapi sesi yang ketiga ini akan lebih banyak pertanyaan gitu. Nah, nanti saya akan menyampaikan beberapa hal penting. Kemudian hasil MMPI saya akan bagikan gitu. Dulu kalau di OS dibagikan, saya tarik ulang gitu kan ya. Sekarang kali ini enggak. Saya ingin bahwa teman-teman sungguh mempelajari lebih dalam. Hasil MMPI yang saya uraikan ini saya lebih detail supaya awam pun bisa memahami gitu ya, sepemahaman. Dan kemudian saya akan jelaskan maknanya apa, implikasinya apa. Kalau nanti bisa dibaca, RE-nya tinggi, ya itu tanggung jawab sosialnya tinggi, implementasinya apa, daya juangnya sangat tinggi, itu artinya apa, begitu ya. Sangat tinggi berarti hebat, ada enggaknya, begitu. Daya juangnya sangat lemah. Nah, ini bahaya sekali. Nah, seperti apa bahayanya, implementasinya apa? Nah, nanti kita akan belajar itu, dan sekali lagi dari situ harap muncul pertanyaan-pertanyaan. Seperti apa kita? Nanti cocoknya di mana kita? Pelayanan kita, relasi kita, kalau menikah dengan siapa? Kalau yang sudah menikah, bagaimana berespon dengan pasangan? Itu nanti bisa seluas itu. Nah, harap ini menjadi apa? Jadi kita akan kenal diri sangat dalam, begitu. Kenapa saya mengkaitkan dengan Allah? Saya setuju banget. Kalau kenal diri ya, diri kita itu kita tidak kenali betul. Kadang-kadang kita akan image kita tentang Allah terdistorsi. Ya. Karena image kita tentang Allah terdistorsi, banyak pertanyaan, tapi sebenarnya pertanyaannya tidak signifikan untuk level staff. Kalau banyak pertanyaan yang tidak signifikan di level-level mestinya kita melayani banyak orang, teman-teman, kita akan terjebak dalam hidup kita sendiri. Terus hidup dia tidak akan kemana-mana, tidak akan maju. Tidak akan maju. Mungkin pelayanan bisa berjalan, ya, tapi kita nggak maju. Nggak maju dalam arti tidak peningkatan. Dan saya sangat percaya, tidak ada seorang pun yang menjadi stagnan atau begitu saja, begitu. Enggak. Tiap-tiap orang Tuhan mau pakai menjadi seorang yang sangat-sangat berdampak besar sekali. Dimulai dari apa? Dimulai dengan diri kita yang tidak bertanya untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak signifikan. Nah, sekarang apa sih patokan signifikan apa enggak? Jadi kan gitu ya. Nah, itu nanti muncul di sana. Next. Nah, sekarang kita lihat dulu beberapa poin ini. Next. Terus, nah, kita mulai dengan pemikiran ini. Pengenalan diri berkaitan dengan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, waktu kita bicara tentang masa kini, ya kita bicara masa kini sekarang. Bahwa kita itu
diri kita, kita tahu tentang diri kita, bisa dikenali melalui masukan dari orang lain. Bisa melalui perenungan pribadi. Bisa melalui tes. Gitu. Kalau 1 dan 2 kita itu tidak sensitif sampai nggak tahu bahwa itu adalah masukan penting, maka tes ini harap muncul. Kenapa saya taruh di bawah? Karena ada beberapa orang tertentu tidak perlu tes, dia udah tahu. Begitu. Tetapi tes bisa memberikan konfirmasi. Itu sebabnya waktu kita berpikir tentang siapa aku sekarang, maka nanti dalam perenungan-perenungan kita perlu masukan ini, mengingat komentar orang misalnya gini. Kenapa sih? Kok kamu ngamuan sih? Gitu. Oh, kasih masukan. Wajahmu kalau diam gitu cemberut gak enak dilihat loh. Itu catat begitu. Karena sekali lagi ini memang yang orang bisa lihat kan ekspresi kita. Pikiran-pikiran kita, pergumulan di dalam kan nggak tahu. Nah, paling tidak itu menjadi satu bagian muncul yang kemudian kita akan kembangkan lebih jauh. Gitu. Kenapa sih lambat sekali? Kenapa sih kok kamu lupaan? Itu jadi bagian catatan. Ya, oke berikutnya. Nah, waktu memikirkan masa kini sekarang, ini adalah memang produk masa lalu menjadi dasar pembentukan, termasuk berbentuk perkiraan. Gini kan perkiraan. Karena bentuknya perkiraan, maka orang mau lebih lega dengan cara hipnotis. Karena perkiraan mau perlu akar dari kondisi kita, maka orang perlu dengan cara-cara khusus, misalkan dengan cara-cara doa-doa tertentu untuk sampai menemukan. Nah, tetapi di dalam bagian ini atau sesi ini, saya tidak muncul terlalu dalam di sini. Kenapa? Karena semua perkiraan tentang masa lalu boleh sekali. Kita harus menggali. Kalau kita tipenya sensitif atau belajar psikologi banyak, biasanya bisa lebih gampang menguraikan. Kalau sampai tidak menemukan apa-apa, jangan putus asa, tidak usah sampai sedemikian begitu. Yang penting adalah pengenalan diri berkaitan dengan ke depan. Karena apa? Berpengaruh pada respon diri dan perencanaan yang dibuat. Waktu Tuhan panggil kita, Tuhan itu langsung bicara tentang ke depan. Waktu Tuhan memanggil Paulus gitu, Paulus langsung pergi sana, didik, ketemu Ananias, didik, pergi ke depan. Jadi yang apalagi Filipi 3 ini menjadi dasar pemikiran saya adalah bahwa bagaimana kita kenal diri itu menjadi sangat penting untuk kita lihat ke depan. Kalau kita tidak memahami diri secara utuh, kemudian kita tidak tahu asalnya dari mana, ini produk dari mana, kita menjadi seperti apa sekarang, maka untuk mengikuti ke depan, kita tidak tahu bahwa itu menjadi hambatan ke depan. Contoh sederhana begini. Kita terdidik misalkan menjadi seorang yang tidak usah terlalu menonjol lah, gitu. Tidak usah terlalu menonjol. Jadi ya sudahlah seadanya. Gak usah sombong-sombong, gak usah cita-cita apa-apa. Konsep itu dibawa. Sampai akhirnya kita gede apa-apa pun, punya prestasi apa-apa, kita simpan. Kita biasa saja, tidak menunjukkan apa-apa, nanti dikira sombong gitu. Maka ketika ke depan itu kemudian ditawarin beasiswa misalkan, tawaran beasiswa untuk sekolah di Amerika selama sampai doktor misalkan 5 tahun free misalnya seperti itu. Waktu itu dengan kondisi yang sangat berbeda, maka teman ini yang cenderung untuk low profile biasanya akan tidak cepat bisa menanggap itu. Kenapa? Benar enggak, nanti aku sombong ke sana begitu. Jadi ragu-ragunya akan banyak karena didik seperti ini. Nah, kalau kita itu sekarang menggali, tahu gaya responku, kalau dikasih kesempatan seperti apa, menjadi MC, salah nggak ya, ngapa jadi MC? Kenapa mesti tanya mengapa jadi MC? Kenapa mesti tanya? Ya, signifikan enggak gitu? Kenapa mesti bertanya? Nah, pertanyaan itu menjadi bagian yang untuk kita ke depan seperti apa. Waktu ada tawaran, misalkan kemudian ada beasiswa, ini ada beasiswa ke luar negeri, apa yang kepikir? Gitu. Tuhan terima kasih kesempatan ini, aku mau menyiapkan diri. Atau, wah aku bisa nggak ya? Itu berbeda sekali. Nah, sesi-sesi ini kita akan melihat ke depan, bukan ke belakang.
Ke belakang boleh, tetapi bukan menjadi titik karena ke depan. Tuhan mau kita ke depan, melayani lebih baik, supaya ngerti respon-respon kita. Kalau sekarang ini di masa kini, respon-respon kita ini, respon yang misalkan tidak membangun, maka bagaimana mungkin kita bisa efektif melayani kalau kondisi itu? Maka itu sebabnya kita mesti melihat ke depan dan masa kini itu menjadi kaitan. Itu jadi pikiran. Next. Nah, oleh sebab itu nanti setelah ini nanti ada komando tersendiri. Maka pikirkan, tuliskan hal-hal yang berdasarkan masukan refleksi itu. Kenali ini, ekspresi emosi, cara berespon, tindakan dan cara mengambil keputusan yang muncul, yang positif dan negatif. Cara kita berespon terhadap kritik orang lain seperti apa? Cara kita berespon ini penting sekali dan langsung tuliskan apa semuanya. Nah, kemudian kalau kita lihat berdasarkan pengenalan diri ini cari penyebab ekspresi emosi dan tindakan tersebut. Kenapa? Kenapa kok responku kalau ditanya orang itu nadanya tinggi? Gitu. Kenapa tiap kali waktu orang mengkoreksi kita dan kita itu langsung, "Loh, enggak gitu. Maksudku enggak gitu." Kenapa kok kita meresponi gitu? Kenapa kalau orang dikoreksi kemudian jawabnya gini, "Oh gitu ya, aku salah ya. Waduh salah ya. Loh salah." Gitu. Susah saknoe gitu. Nah, itu ada di mana gitu. Kenapa kok respon kita begitu gitu. Ya itu munculkan. Jadi akhirnya kita mencari akar-akar yang panjang. Nanti saya contohkan di papan. Kemudian masa depan, pikirkan, rancangkan Anda akan menjadi apa dan apa yang Anda kerjakan. Ke depan itu mau apa? Tuliskan. Jadi karena menuliskan ini adalah mimpi-mimpi kita yang sudah pernah kita pikirkan, jadi harap tidak terlalu lama. Tetapi tuliskan sedetil-detilnya. Sifatnya lebih kepada brainstorming. Tuliskan semuanya. Mau jadi apa? Misalkan kalian mau aku pengen S3 di UK misalkan ya. Mau di Inggris sana supaya suasana UK nuansa pietis gitu ya kalau sekolah teologi ya sana. Atau mau apa? Tuliskan semuanya. Yang mimpi yang paling tinggi dan kemudian ada yang paling, aku mau jadi PKK yang tetap setia walaupun sudah menikah. Misalnya seperti itu. Ya, aku akan jadi mama dengan 3 orang anak. Menyiapkan jawaban kalau anakku bertanya kenapa misalkan. Ya, jadi semua dari yang mimpi tinggi sampai yang paling sederhana tuliskan semua ya. Nanti kan terbaca seperti apa. Next. Nah, titik acuan kita apa? Pengenalan diri ini untuk masa kini dan masa depan. Titik acuannya itu. Jadi masa kini ini adalah masa yang kita mau pahami relasi kita dengan Tuhan sesama dan bagaimana kita menjadi sehat secara kepribadian. Supaya masa depan kita jelas kita dipulihkan untuk dapat menolong orang lain lebih efektif. Bagaimana dengan masa lalu? Masa lalu itu dengan penuh pertanyaan. Kita itu tidak tahu persis karena itu senyumlah terhadap masa lalu. Kenapa? Karena memang kita tidak bisa mengubah masa lalu. Kalau kita terpaku di masa lalu, kemudian terlalu ingin tahu sangat besar masa lalu, menurut saya energi terlalu banyak. Beberapa topik kepahitan yang saya terima ya, waktu ngasih ceramah tentang kepahitan begitu. Saya selalu berbicara bahwa kenapa mesti itu menjadi pahit? Kepahitan atau masa lalu itu karena apa? Karena misalkan dilukai oleh papa mama, bawa sampai sekarang, ngapain juga dibawa? Nah itu menjadi pemikiran, kenapa terbawa-tawa? Terus langsung berpendapat begini, iya sih aku soalnya dulu gak mendapat perhatian dari papa mamaku. Oh iya sih, karena kenapa mesti memikirkan itu? Kita tidak pernah bisa mengubah masa lalu. Yang pertama, yang kedua, semua dalam kontrol Allah. Kalau kita produk dari masa lalu yang dysfunction family, dari keluarga-keluarga dysfunction, itu saya percaya sekali itu semua produk masa lalu menjadikan kita sekarang, pasti Tuhan punya maksud kenapa demikian. Tidak pernah ada masa lalu itu yang kemudian membuat kita terpuruk dan akhirnya jadi kemudian kita memberikan
tempat toleransi terlalu besar kalau kita tidak mengerjakan hal besar. Karena masa lalu, dan menurut saya itu kebohongan dari masa lalu. Kebohongan dari persepsi kita. Dan iblis senang banget. Iblis akan senang luar biasa membuat kita tidak maju. Karena berpikir karena aku dulu begitu menjadi begini. Tetapi kita harus melihat masa lalu menjadi bagian proses menjadikan aku sekarang. Dan memang kalau masa lalu kita itu begitu banyak pergumulan, kita akan butuh energi yang banyak untuk mengubahnya. Saya produk dari masa lalu yang benar-benar tidak ada pertengkaran besar, tidak ada konflik-konflik di rumah, tidak ada sama sekali. Awal bulan ini kami mengingat mamanya saya meninggal 25 tahun lalu. 25 tahun kami 8 bersaudara. Kemudian kemarin hitung cucunya 24. Anak 8, cucu 24, cicit 26 sampai sejauh ini. Nah, itu belum terhitung mantu. Tidak terhitung mantu, tidak terhitung ipar. Nah, kita tidak semua kumpul, tetapi sebagian besar kumpul. Paling tidak kami 8 bersaudara, kakak saya yang pertama sudah meninggal, kita 7 bersaudara kumpul. 7 saudara kita sharing, ingetin tentang mamah kita, gitu ya. Komentar mamah saya begini, koko saya begini, semua komentar, ya mamah kita gini, dan seterusnya. Nah, teman-teman, waktu saya melihat begitu, kemudian satu kalimat dari cici saya bilang begini, mama itu nggak pernah banyak ngomong, tetapi tindakannya, kasihnya mama saya nggak ada ngomongan macam-macam, tapi tindakannya itu yang dirasakan. Kesetiaan mama saya itu orang yang sangat setia sama suaminya, dan itu ditiru oleh cici-cici saya, setia. Saya tidak tahu punya bagaimana untuk mengkomunikasikan perasaan marah itu seperti apa, gitu. Mengoreksi orang itu tidak ada di kamus saya. Yang ada itu mama saya itu selalu menjadi kenangan ya di dalam kita keluarga besar tuh. Bayangin 8 saudara ya. Kita semua 8 duduk belajar begitu. Paling tidak 7 duduk belajar karena saya jaraknya agak jauh. Jadi saya itu bungsu, masih ini meja, saya ingat saya lebih sedikit tinggi dari meja. Jadi saya itu suka begini, ngeliati kakak saya itu baca buku apa. Saya keliling lihat begitu. Kemudian papa saya datang, keluar dari pintu begitu ya, keluar dari pintu, begini aja, lihat meja, semua belajar, semua langsung belajar gitu, semua belajar. Kemudian semua belajar, langsung papa saya lewat ke ruang tengah toh, langsung saya gitu, rasanya gitu, terus buka macam-macam, buka komik. Nah itu saya keliling-keliling, lihat gini apa, begitu, macam-macam di situ. Itu menjadi tradisi. Mama saya ngomong apa? Mama saya tidak ngomong apa-apa, tidak lihat apa-apa, tidak marah-marah. Terus kan papa saya ini, biasanya mama saya itu ngikuti, papa saya kemana diikuti. Setelah itu mama saya mau ikut saya. Nah lewat, tahu kan anak-anak ini tidak semua belajar. Kemudian mama saya cuma bilang gini, mesti belajar, gitu. Dan kami 8 bersaudara relatif sekolahnya baik. Itu yang membuat saya menjadi tidak mudah untuk bisa ngoreksi orang. Lebih banyak menyimpan dan mengkomunikasikan sedikit. Setelah saya belajar konseling, belajar MK, saya belajar untuk bisa mengoreksi dan bisa menegur orang. Dan bisa marah. Bisa mengekspresikan marah. Mama saya tidak bisa ekspresi. Di wajah kami waktu 8, kita 7 bersaudara, kita tahu semua gak pernah ada mama saya yang kelihatan marah gitu, tidak pernah sama sekali pun. Tetapi saya belajar untuk bisa marah. Butuh energi karena bukan bagian saya. Kalau saya tidak bisa mengoreksi, bagaimana konseling itu bisa menjadi efektif? Kalau saya tidak langsung negur klien saya yang sudah melenceng-melenceng dengan berbagai alasan, dengan nangis-nangis membenarkan dirinya, butuh energi untuk itu. Teman-teman, kita produk dari berbagai keluarga macam apapun. Dan kita bisa belajar yang baik supaya mengefektifkan menolong orang lain. Oleh sebab itu, mari tidak terpaku dengan masa lalu dan masa kini. Memang butuh energi banyak,
Tetapi tidak ada kata usia terlambat untuk saya berubah, mengefektifkan diri, untuk bisa mengefektifkan orang lain. Biarlah dua bagian ini menjadi catatan kecil. Satu, tanya yang signifikan. Kedua, hidupmu makin efektif enggak? Seluruh koreksi catatan-catatan kita, tulisan-tulisan kita, harap dua bagian itu. Signifikankah pertanyaanku? Hidupku signifikan enggak? Jawaban-jawabanku itu terima enggak jawaban Tuhan yang signifikan untuk pelayanan ke depan, untuk hidup ke depan. Dan yang kedua, seberapa efektif hidup kita? Ya, berikutnya. Next. Nah, pengenalan diri ini adalah persiapan untuk masa depan. Bagaimana persiapan akan masa depan? Maka persiapan masa depan itu tentu ada 3 aspek. Fisik beres, psikis beres, kerohanian beres. Kerohanian nanti teman-teman yang eksposisi pagi dan seterusnya itu menolong itu. Saya akan bagian psikis. Fisik sendiri. Ini menjadi penting. Ya. Kenapa fisik itu penting? Karena ternyata tidak pernah bisa diremehkan. Semakin hari semakin saya pahami ya lebih jauh. Sekarang ini terlalu banyak makanan yang junk food ya. Makanan yang terlalu banyak micin, apalagi yang nggak sempat masak. Jadi itu mengganggu sebenarnya untuk seluruh metabolisme diri kita. Tidak membuat kita sehat dan fresh gitu. Kalau kita tidak fresh, mood perasaan kita itu bisa naik turun. Saya temukan ada teman, ternyata dia depresi begitu ya. Saya mesti minum obat depresi, tidak sembuh-sembuh. Nah pada waktu dia punya pacar, nah pacarnya ini rasanya walaupun tidak nuntut gitu, tetapi dia tahu bahwa pacarnya suka dia kurus. Jadi dia diet gitu ya, diet, depresi. Kemudian sampai satu saat karena ada masalah, dia sudah kurus nih, menurut saya dia sudah kurus, diet sedemikian, tiap kali ngomong-ngomong dengan saya selalu, enggak Bu, aku lagi enggak makan nasi begitu, aku enggak makan manis gitu, semua makan dia enggak begitu, karena yaitu pacarnya mau kurus. Dia sudah kurus sampai depresi begitu. Putus juga. Waktu putus dia stres makin berat. Akhirnya dia tambah obatnya sampai enggak mempan ganti lagi. Sampai akhirnya gini. Waduh, aku ini apa ya hidupku ya. Sudah, akhirnya dia berbalik dari diet, dia makan. Teman-teman heran, setelah makan dia kenyang. Depresinya hilang. Waktu akhirnya saya ngomong dengan Ivana Sejugo. Van, kok begini? Kok jadi muncul seperti ini? Saya selalu diskusi dengan Ivana karena dia psikiater nanti jadi tim. Jadi saya ngomong, kok saya ini? Ayo konsultasikan, langsung konsultasikan ke profesornya gitu. Ternyata karbohidrat itu bisa juga membuat senang, sukacita. Kurang karbohidrat itu bisa depresi. Tapi kalau kelebihan lebih depresi. Itu salah satu contoh. Ternyata kondisi fisik kita itu bisa berpengaruh kepada semangat, sukacita. Makanan sehat itu berpengaruh. Hari ini kita tidak ngomong banyak makan sehat, besok saya nggak ngomong lagi, tetapi harap ini menjadi catatan. Teman-teman catat ya, kalau sering batuk, gampang flu begitu ya, ngantukan, lesu, gampang capek, kaki suka linu, seluruh ini saya catat. Kenapa? Jangan-jangan itu bukan gini, wah itu bagian dari ujian iman. Bukan. Jangan-jangan karena kita nggak jaga kesehatan betul, teman, bener ya. Jadi coba pikirkan gitu. Misalnya tidur lambat-lambat, bangunnya kesiangan, nggak sempat olahraga begitu. Saya melihat saya semakin clear ya tentang olahraga itu ketika kemarin Februari kan cek kesehatan toh. Teman-teman tahu nggak hasil tes dari Pinang kemarin? Benar-benar usia kesehatan saya itu berapa? 60 tahun. Usia kesehatan itu 60 tahun. Padahal tahun ini usia saya 53. Tapi usia kesehatan saya 60 tahun, bayangin. Kenapa? Karena waktu treadmill mestinya minimal orang rata-rata itu 12 menit. Saya 9 menit.
treadmillnya bukan lari biasa ya, itu jadi dipercepat gitu kan, treadmill itu dipercepat gitu. Saya bilang, kalaupun sudah misalkan mau tahan gitu, dia sudah boleh karena jantungnya sudah, detaknya sudah bahaya, nanti teruskan bisa pingsan. Nah itu kemudian langsung catatan. Kenapa? Tidak olahraga. Setelah itu sebabnya pulang saya langsung olahraga. Apalagi kalian yang masih muda. Ya, bener olahraga, fresh ya. Euro nomor 2. Euro nomor 2. Nanti baca hasilnya aja. Nah, teman-teman, ini menjadi catatan. Jadi tetap catat semuanya. Ini menjadi jurnal pribadi. Kesehatan fisik itu berkaitan dengan tadi itu masukan-masukan orang dan seterusnya. Dan kemudian bagaimana kondisi kerohanian dari tadi refleksi-refleksi diberikan. Nah, setelah itu mimpi, cita-cita dan harapan. Saya menarik sekali ada orang gini. Apa sih mimpimu? Apa sih yang kau inginkan? Itu adalah apa yang sering kita ucapkan. Itu menjadi satu tanda. Gitu, misalnya gini. Wah, seandainya ya aku bisa sekolah misalkan gitu. Wah, seandainya ya aku punya adik-adik KTP yang bisa tak ajak misi, merintis misi ke daerah Sumatera misalkan. Apa yang kita ucapkan itu menjadi bagian mimpimu sebenarnya, katanya begitu. Lihat saja dari komen-komen. Jadi bagaimana kita sadar bahwa ini mimpi kita? Ya dari percakapan teman-teman begitu. Itu sebabnya tadi ada sekelompok sebaya itu memberi masukan mimpimu, harap mimpinya dan mimpi yang signifikan. Mimpi yang signifikan. Hidup jadi efektif. Mimpi yang efektif untuk Tuhan dan untuk orang lain. Signifikan dan efektif. Next. Nah sekarang, kelemahan pribadi dan perubahan karakter. Nah ini menjadi catatan penting. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita dibenarkan dan kita masuk dalam proses pengudusan. Proses pengudusan seringkali tidak berjalan dengan efektif karena kita tidak taat dan merasa tidak mampu taat. Sebenarnya proses pengudusan Tuhan itu terus bekerja. Kita kalau dari kemarin, tahun-tahun kemarin, kemajuan signifikan dalam hidup kita, pengajaran kita makin bagus enggak, pelayanan kita makin bagus enggak, adik-adik KTP yang kita ajarkan, hasil KTP itu adalah dari Tuhan ya. Bagian kita, apakah kita itu ngajarnya lebih bagus enggak sih? Tiap kali kita ngajar, orang lebih senang sama kita enggak sih? Waktu kita mengkomunikasikan Injil, apakah kita itu makin hari makin efektif nih? Kalau kita kemajuannya sedikit dibanding kesempatan yang ada. Mari kita pikirkan, jangan-jangan proses pengudusannya tidak terjadi karena kita tidak taat sama Tuhan. Kenapa nggak taat? Karena kita tidak sensitif. Kita nggak sensitif dengan Tuhan ngomong apa, begitu ya. Next. 4 faktor internal yang saling berkait membuat kita tidak merasa mampu taat itu ini. Natur fisik kita termasuk herediter tadi. Contohnya kalau herediter itu produknya dari sananya, misalkan kalau kita itu lahir dengan memang papa mama sanguin, kita sanguin misalkan ya, waduh orang sanguin lupaan ya, tidak detail, tidak seluruhnya, tapi hal-hal seperti itu. Jadi waktu kita duduk diam mesti menggali PA induktif dan seterusnya, PA induktif membuat bahan PA begitu. Itu akhirnya jadi kurang terlatih. Kenapa ya? Karena kita banyak geraknya. Duduk sebentar, mikir, jalan lagi, duduk lagi, jalan lagi, duduk itu cuma 5-10 menit. Kalau seperti itu, bagaimana mungkin kita menghasilkan hal besar? Kemarin waktu bahan PA di Surabaya dibuat begitu, terus Kak Hari berkomentar begitu tentang bahan PA, kan membuat bahan PA, terus saya bilang begini, kan gini, Kak Hari komentar, aduh teman-teman kurang terampil ya buat bahan PA gitu, komentar gitu. Iya, mungkin zamannya beda. Zaman saya dan zaman Kak Hari kan relatif sama, walaupun kota kita berbeda, tetapi pada waktu kita jadi mahasiswa itu, zaman saya jadi mahasiswa itu trainingnya apa? PA induktif, latihan induktif, PA induktif terus, tidak ada PA yang jadi pertanyaan, tidak, PA induktif terus itu terlatih. PA induktif itu menjadi bagian bahan PA, karena memang ada banyak bahan buku PA ya, jadi kita buat bahan PA sendiri. PA induktif bahan PA diberikan kepada adik-adik, bahan itu jadi terampil.
Dengan kata lain, ya memang mungkin kita perlu balik, saya ngomong ke Kahari, ya mungkin perlu balik lagi untuk melatih PA induktif, terus latihan PA induktif gitu. Sehingga latihan buat PA, sehingga makin hari konsep tentang firman Tuhan itu menjadi utuh gitu. Kenapa? Karena PA induktif dan membuat bahan PA. Nah itu semua bagian dari natur herediter itu bisa berpengaruh pada kelas. Orang Kristen adalah orang yang begitu banyak ide, tetapi hasilnya kadang-kadang tidak jelas. Kadang-kadang tidak jelas. Kebiasaan buruk, suka nunda kerjaan, anggap belum tentu bisa. Ketiga, pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu itu pengalaman yang tidak mendapat dukungan, antara lain, dan pola kepribadian kita. Apa bedanya pola kepribadian herediter? Herediter itu bisa jadi fisik, bisa karena pengaruh metabolisme dalam tubuh kita, tetapi pola kepribadian lebih kepada pembentukan karakter kita, yang produknya macam-macam, yang menghasilkan persepsi tertentu dan yang biasa terdistorsi. Jadi semua bagian ini kita tidak bisa mampu taat. Kemungkinan karena pengalaman yang banyak ini, persepsi kita, ya, persepsi kita yang terdistorsi tentang segala sesuatu membuat kita terhambat. Jadi kalau kita merasa, sekali lagi, merasa tidak bisa, maka kita akan lambat-lambat untuk maju. Kasih kesempatan juga lambat merespon. Kenapa? Merasa tidak bisa. Kata merasa itu persepsi. Persepsi dari mana? Produk masa lalu ini. Itu sebabnya kita munculkan. Apa sih kita pikirkan? Itu berasal dari mana? Maka kita perlu tuliskan supaya semakin minimal distorsi dalam persepsi kita. Tentang diri, tentang Tuhan, dan seterusnya. Next. Ini saya kutip yang sering kita baca, tetapi sekali lagi baik untuk kita tahu ya. Tentang berkaitan dengan masa lalu. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menghina diri sendiri. Next. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Ini mesti ada catatan ya, toleransi seberapa. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan perlakuan yang baik, ia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia akan belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menghargai diri. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Bagian ini terkenal sekali untuk mengkaitkan masa lalu dan sekarang. Nah, ini menjadi satu bagian penting untuk mengoreksi. Kita produk dari keluarga, perlakuan seperti apa, dan kita menjadi apa kita sekarang. Next. Nah, ini Titus 2, ini NIV punya. Ini terjemahan NIV. Ya, so perhatikan di situ. Bandingkan dengan apa yang dalam bahasa Indonesia. Tuliskan. Menurut saya ini menjadi bagian yang sangat-sangat tajam untuk bicara. 14 tadi ya. Who gave himself for us to redeem us from all weakness and to purify. Ini penting sekali. Kristus itu datang untuk membebaskan kita dari semua kelemahan itu dalam pengudusan. Konsep inilah yang menjadi dasar pemikiran bahwa masa lalu yang paling buruk sekalipun bukan kita tidak bisa menang darinya. Konsep ini mesti ditandahi begitu. Bahwa waktu kita percaya Yesus, Tuhan itu menebus itu gitu, menebus masa lalu kita. Kalau masa lalu itu sudah ditebus, ya kita itu harus berjalan dengan penebusan. Jadi tidak terpaku kepada yang masa lalu. Jadi kalau kita tidak atau konsep ini tidak utuh, maka akhirnya apa? Ya selalu akan berpikir saya dikejar-kejar masa lalu tadi itu. Ya kalau masa lalu menyenangkan, kalau tidak menyenangkan itu menjadi bagian terus menerus. Ada seorang teman, dia sharing begini. Dia sudah alumni, tapi sharingnya begini. Dia kok rasanya masih marah terus ya. Saya merasa benci sekali dengan papa saya.
Saya kesalahan sedikit, marahnya besar. Tiap kali kesalahan dikit, marah besar. Terus dia satu saat cerita begini. Dia dengan sepupunya itu main. Dia kira-kira waktu itu umur ya sekitar 10-an gitu ya, 10 gitu. Dia main begitu, kemudian sepupunya cerita, "Ayo siapa yang bisa berani naik jendela, lihat ada apa di sana, naik jendela, siapa yang berani?" Dia ini cewek tapi tomboy banget. Dia bilang, "Oke, ya aku," gitu. Waktu dia pas naik jendela, papanya tahu. Dan papanya marah besar. Dan dia merasa pahit karena papanya marahin. Sampai dia kalimat per kalimat, bagaimana papanya datang, bagaimana ngomong marah, semua kalimat itu ingat tajam di ingatannya. Semua kalimat tajam sekali. Satu-satu dulu. Sampai saya heran sekali, kamu sama ingat sampai sekarang. Iya. Apa yang membuat kamu marah? Iya Bu, saya marah. Kenapa kok aku yang naik itu dimarahi? Sepupu yang lain itu adalah yang nyuruh kok, enggak dimarahi. Cuma yang dimarahin itu sama papaku, aku saja. Itu yang membuat dia marah sekali. Terus saya gitu ya. Oke. Sebentar. Kau bayangkan, kau jadi mama, anakmu naik di jendela, anak perempuan naik jendela. Kira-kira kamu marah sama anakmu enggak? Dia senyum kecil dan berkata, "Iya Bu, marah." Nah iya, berarti marahi papamu kan wajar toh? Dia senyum dan berkata, "Iya Bu." Nah kok sampai pahit? "Oh enggak Bu, marahi berulang-ulang yang lain-lain lagi." Dan dia cerita hal-hal seperti itu. Kenakalan-kenakalan anak kecil pada waktu itu, kenakalan anak remaja yang wajar sekali papanya marah. Dan itu menjadi pahit sampai sekarang. Ya, betapa ruginya menyimpan ingatannya begitu. Tetapi satu sisi, ya bagaimana bisa kita itu menghilangkan ingatan yang sudah ada kan? Ya, jadi kalau kita itu tidak bisa melupakannya, itu bagian dari kemampuan. Memang kita tipe orang yang mengingat tajam, ternyata dampaknya seperti itu. Nah kalau dampaknya seperti itu, tetap mari kita ingat bagian ini. Konsep ini yang mesti sampaikan. Kita harus terpaku bahwa Tuhan sudah menebus masa lalu dan kita harus bergerak ke depan. Nah salah satu aspek tentang berkaitan dengan masa lalu kita, kepribadian kita, cara berpikir kita adalah akhirnya kita mengalami distorted image of God. Konsep kita tentang Allah itu jadi terdistorsi. Nah, kalau kita lihat poin 2, tanpa disadari kita mengidentifikasi Tuhan Bapa Surgawi kita dengan orang tua kita di dunia. Surveinya lebih sering memproyeksikan pada ayah daripada ibu. Sehingga kita seringkali menyamakan pola relasi ayah kita dengan Tuhan. Dan konsep kita tentang Tuhan itu terdistorsi karena tadi itu persepsi-persepsi kita yang salah. Next. Nah, apapun juga sumber distorsi ini biasanya menghasilkan satu paket pesan yang mempengaruhi secara kuat dan mencegah untuk mengenal Tuhan yang penuh kasih dan merasakan kasih-Nya kepada kita. Nah, ini luar biasa gawatnya. Itu sebabnya kalau tadi yang Pak Johan ngomong ya, kenapa, kapan Tuhan aku bisa beribadah padamu? Kenapa kondisi seperti ini? Tadi di bagian terakhir Pak Johan mengingatkan kita, kalau dalam kondisi tertekan, mengapa aku ngalami ini? Ini apa begitu? Ini apa ini? Pertanyaan apa ini gitu? Seperti apa pertanyaan ini? Kalau kita tidak berjaga dan kita selalu akhirnya, kok Tuhan gak sayang aku ya? Kenapa kok aku ngalami seperti ini? Kalau itu menjadi jawaban kita, walaupun kita sebagai staf, secara eksplisit kita akan ngomong Tuhan itu baik gitu. Dengan gaya macam-macam Tuhan itu baik gitu. Nah, tetapi pernah enggak dalam satu krisis kita itu bertanya, Tuhan benar enggak Tuhan itu baik? Kenapa Tuhan lakukan ini gitu? Kenapa Tuhan izinkan ini? Nah itu pertanyaan apa sebenarnya? Produk dari mana? Nah, salah satu yang membuat pertanyaan-pertanyaan itu menjadi pertanyaan signifikan buat kita pada waktu itu adalah konsep kita tentang Allah yang sudah terdistorsi oleh masa lalu.
Jadi serius banget. Kalau demikian, saya beberapa file ini bicara tentang distorsi. Saya karena waktu nanti bisa dibaca sendiri ya. Nanti boleh copy. Saya kira sebagian besar punya ini, silakan copy. Nah, kita langsung saja tanya jawab sebelum baca MMPI. Oke, ada pertanyaan? Gak ada ya. Begini, kesalahpahaman yang dikatakan Alkitab tentang Tuhan. Jadi begini, Tuhan misalkan menyatakan Tuhan itu baik, begitu ya. Tuhan itu baik. Waktu bicara dengan Tuhan baik, dia bisa salah baik. Ya baik kepada Ayub, aku enggak, gitu. Karena memang itu pada Ayub pemazmur kalau hari ini 42, 43. Ya karena pada waktu itu dalam kondisi yang di daerah pembuangan, ya memang Tuhan itu memang baik ya, penolong. Tetapi di aku enggak loh. Realitanya begini, gitu. Terus dia cerita kepada masa lalunya dan seterusnya. Dan kenapa? Karena dia tidak bisa memahami antara Tuhan yang baik di tengah kesulitan, sementara papanya itu selalu marah-marah terus sama dia. Dan marah-marah ke mamanya, marah-marah ke adiknya. Nah, bisa seperti itu gitu. Karena pada waktu kita anak-anak, pada waktu kita itu mengenal siapa Tuhan, itu diawali ada mengidentifikasi Bapa itu, Tuhan itu adalah Bapa duniawi kita, begitu. Jadi pemahaman anak tentang Tuhan itu adalah dengan Bapa jasmani. Ketika Bapa jasmani seperti baik seperti ini, kemudian kita baca Alkitab baik, kemudian lebih dari ini, nah kita bisa pahami karena tahu yang disebut baik itu seperti apa yang orang tua berikan. Itu maksudnya. Jadi kesalahpahaman itu karena dia baca Alkitab berdasarkan konsep dia tentang Tuhan, begitu. Dan jadi selalu akhirnya membantah terus tentang kebaikan Tuhan. Tidak bisa melihat Tuhan secara utuh, begitu. Kalau kita itu sekarang punya pemahaman yang utuh tentang Tuhan dan tidak terdistorsi, itu anugerah khusus. Bukan anugerah betul-betul istimewa gitu. Tetapi kemudian satu waktu kita bisa begini. Ada pertanyaan-pertanyaan dalam hati kita yang muncul. Kok benar nggak ya Tuhan sayang ya? Kalau sampai pertanyaan itu muncul padahal kita tahu Tuhan itu baik. Nah ini dari mana? Kok bisa meragukan Tuhan? Nah kalau kita sampai meragukan berarti ini ada produk masa lalu yang mungkin muncul yang membuat kita menjadi kita sekarang. Itu maksudnya. Distorsi kita tentang Tuhan. Termasuk juga waktu kita berdosa. Waktu kita merasa berdosa, apa sih yang kita lakukan? Nah, itu nanti PA-nya. Nah, seringkali kita kalau lagi berdosa malah tidak berdoa sama Tuhan karena sungkan. Karena nggak enak gitu. Kalau kita sudah baik hati sama orang, berbuat baik, melakukan pelayanan, kita doa lebih seru. Nah ini apa? Begitu. Nah, itu termasuk relasi konsepnya tentang Tuhan itu apa? Tuhan itu yang bagaimana? Seperti papa, seperti apa? Nah zaman dulu ketemu papa-papa yang kalau salah, ngaku salah dimarahi lebih besar. Nah, maka dia tidak biasa untuk mengaku salah. Jadi waktu kita merasa bersalah di depan Tuhan, maka lebih banyak untuk menghindar, tidak berdoa. Kalaupun berdoa ya ini aja. Formalitas berdoa. Cinta Tuhan juga seperti melayani juga begitu. Saat teduh juga begitu. Tidak saat teduh karena nggak enak, sungkan, kayak nggak enak gitu, nggak enak. Bukan satu kerinduan seperti rusa merindukan air itu. Tadi rusa merindukan air itu salah bagian yang sangat saya sukai. Konsep latar belakang rusa pada waktu itu di gunung-gunung. Kalau di gunung-gunung karena rusa kan kakinya panjang dan gunung-gunung di karang-karang itu mencari air itu susah begitu. Jadi seperti rusa merindukan air itu waktu di puncak gunung itu air itu seperti apa. Dan yang kedua, kalau di perbukitan kalaupun ada air biasanya air itu deras. Padahal rusa itu tidak bisa untuk minum di air yang deras, harus di air yang tenang. Jadi merindukan air yang segar itu sampai dia bisa ketemu air yang tenang, bisa minum tenang, segar.
Itu kerinduan dalam sekali. Nah, kita waktu PA saat teduh kita seperti apa? Kenapa kita tidak bisa merindukan Tuhan sedemikian kuat? Tidak dalam, kenapa? Apa yang melatar belakangi? Apa sih persepsi kita? Apa sih sibuk dalam pikiran kita itu sibuk apa? Membuat kita tidak bisa rindu ketemu Tuhan. Nah, kesibukan pikiran ini tuliskan, gitu. Tuliskanlah kesibukan pikiran supaya kita bisa menemukan sehingga satu waktu kita terus bisa menjaga supaya kita betul-betul bisa kerinduan kita terjaga, kerinduan terjaga. Kalau kerinduan kita tidak terjaga, pasti tidak rindu, gak rindu, rohani kita tidak akan segar. Kalau rohani tidak segar, pelayanan kita tidak segar. Kalau pelayanan kita tidak segar, bagaimana mungkin kita itu bisa menyegarkan orang lain? Kalau sampai kita tidak segar bisa menyegarkan orang lain, itu anugerah buat orang yang kita layani. Dan kalau kita tidak segar, bagaimana bisa menangkap visi Tuhan sampai kita bisa berjuang keras untuk visi itu, untuk berani ngambil risiko untuk keputusan yang kita ambil. Tiap keputusan selalu berisiko. Nah, berani tidak kita bisa lihat visi Tuhan dan berani berisiko ke sana. Kalau kita tidak berani ngambil risiko ke sana, jangan-jangan kita tidak menangkap visi Tuhan dengan jelas gitu. Kenapa tidak bisa menangkap visi dengan Tuhan dengan jelas? Jangan-jangan karena kita memang rohani kita nggak segar. Kenapa rohani ini nggak segar? Ya karena kita relasi kita dengan Tuhan nggak segar gitu. Kenapa relasi kita dengan Tuhan nggak segar? Terlalu banyak pikiran mungkin dalam pikiran kita. Jadi ribut sendiri gitu. Pikiran ribut, emosi ribut terus dalam diri kita. Yang disebut dengan self konflik itu gitu. Konflik terus dengan diri kita. Nah, kita tidak bisa akhirnya teduh di depan Tuhan. Jadi berdampak serius banget. Oke. Begini, memang pertama-tama ke papa, karena kalau rekan kerja kan baru ketemu kita gede. Figur otoritas lain itu ketemu kita gede. Tetapi kita dengan papa kita di rumah. Kalaupun tidak ada papa, ya kakek. Kalau nggak ada kakek, om. Pokoknya kita tinggal dengan figur pria wanita siapa yang mengasuh kita. Itu menjadi penentu. Tetapi kemudian dalam pengalaman-pengalaman hidup kita bisa seperti itu. Nah, beberapa bagian ini ada contoh-contoh semua, nanti bisa dilihat ya. Nah, ini sumber-sumbernya apa saja? Ini cukup banyak sumbernya. Next. Significant others. Terus, itu biasa disebut dengan inner healing ya. Jadi penyembuhan luka-luka batin biasanya seperti itu. Nah, kesembuhan luka-luka inner healing seperti itu memang jikalau boleh gitu. Tetapi saya sendiri lebih penting adalah menolong pribadi itu sendiri dengan konsep meluruskan konsepnya diri tentang dia dengan papanya, konsep dirinya, dampak dari konsepnya tentang papanya, konsepnya tentang Tuhan, itu beres dulu begitu. Kalau sudah beres, dia merasa masih perlu enggak ketemu papanya. Kalau misalkan saya lihat seperti ini, kalau ketemu papanya lagi, papanya kan udah tua, itu peristiwa dia anak-anak, dia sekarang sudah umur, taruhlah umurnya 30 begitu ya, umur 30, papanya itu sudah 65 sakit-sakitan. Terus kemudian, Pak datang, Pak sebenarnya dulu itu saya sakit hati, karena papa itu begini, papa yang dikeluar no. Dan menurut saya, apakah membangun gitu? Papa yang tidak sakit jantung itu jadi jantungan gitu. Saya lebih memilih untuk seperti itu karena konsekuensi itu gitu. Kemudian saya memaafkan papa. Para orang tua anak ngomong aku memaafkan papa. Tidak semua papa-papa itu justru terbangun. Karena ada papa-papa yang bekerja keras mengasihi itu dengan cara itu begitu. Kemudian ini justru berkata, Pak aku memaafkan papa. Waduh, kok enggak sih thank you. Misalnya, Pak terima kasih papa kerja keras buat aku. Kok enggak gitu, tapi kok aku memaafkan papa. Menurut saya itu bagian yang perlu menjadi pertimbangan. Yang ketiga, kalau seandainya dia ngomong kalau papanya baik, oh aduh sorry nak, papa enggak ngerti kalau itu salah buatmu, sorry ya nak, peluk cium baik, wah itu anugerah. Tapi apakah papa-papa Indonesia bisa diajak seperti itu? Papa-papa yang masih kolot-kolot di daerah itu ya, kok saya lebih enggak. Ada cara begini.
mainkan peran gitu. Ini konselornya bilang, aku papamu, kau marah sama saya, silakan ngomong. Tommy, silakan, kau masih marah dengan papa? Saya adalah papamu. Marah, katakan, luapkan marahmu kepada saya. Latihan ngomong, Pa, aku bencimu. Oke, gitu ya, bisa. Tapi, apakah betul mengungkit emosi itu selesai? Apa enggak tambah terluka? Kalau memang didampingi, saya akan mendampingi tetapi tahap demi tahap. Seperti ada satu teman, ada konseling, dia cerita tentang child abuse, sexual abuse, jelas itu. Dan dia marahnya siapa? Dia marahnya begini. Aku marah sama laki-laki. Kenapa di rumah laki-laki? Mana papaku? Mana kakakku laki-laki? Sampai aku diperkosa. Tetangga yang jaga aku, mereka tidak ada semua. Daripada percuma jadi laki-laki, aku bisa jadi laki-laki. Nah, seperti itu. Dan saya akhirnya dia lesbi. Saya lebih mementingkan untuk menolong dia, cara berpikir dia. Kenapa papamu kenapa begitu, waktu itu kenapa begitu. Daripada dia sudah jadi lesbi udah lama sekali. Daripada dia pulang marah-marah kepada papanya yang sekarang sudah sakit-sakit. Waktu si konseling itu dia sakit-sakitan. Begitu. Ya. Kalaupun seperti itu, saya tahap demi tahap. Beres diri, beres dengan Tuhan menyiapkan. Macam itu. Ragu. Kenapa kok aku ragu-ragu? Alasanmu ragu-ragu ini sebenarnya apa? Kemudian, kalau waktu aku ragu-ragu, selama ini dampaknya apa? Tuliskan. Langsung bawahnya, ngatasi ini gimana? Jadi ada berapa poin? Ya banyak poin. Jadi banyak sekali yang bisa kita munculkan. Kenapa muncul menjadi begitu ya. Itu dulu. Besok saya akan bantu untuk yang lain. Tapi tahapannya ini dulu. Ikuti dulu tahapan ini. Begitu ya. Munculkan ini alasan-alasan kenapa ragu-ragu. Misalkan kurang bisa menguasai diri. Kenapa? Dampaknya selama ini apa? Gitu. Sekali lagi ini hasil tes salah satunya. Tadi itu masukan dari teman-teman, masukan dari ladang, kemudian hasil perenungan kita, masukkan semua. Jadi nanti lembar kertas itu penuh dengan analisa kita tentang diri kita sendiri gitu ya. Kenapa begini, kenapa begini. Itu dulu. Jadi munculkan semua dengan tulisan-tulisan itu. Oke, baik. Saya ragu-ragu, misalnya dari sini. Oh ya, ragu kalau kita itu misalkan di sini. Misalkan di sini kurang percaya diri. Oke, tak tulis. Aku ini kurang percaya diri. Nah, gitu. Saya ini kok kurang percaya diri ya? Oh ya kurang percaya diri ya. Alasanku apa? Satu. Ya kurang percaya diri. Aku karena apa ya? Aku enggak pinter. Nah, apa ya? Gitu. Tuliskan semua alasan. Dampaknya kurang percaya diri apa? Aku jujur, tidak berani ambil peran besar. Gitu. Maksudnya begitu. Organisasi psikosomatis, saya menggunakan istilah lama sekali, itu bicara tentang kondisi gangguan kesehatan karena masalah psikologis. Jadi begini, kalau ada yang dapat somatisasi ya, jadi kemungkinannya adalah gampang sakit kalau kondisi emosinya lagi gak enak. Jadi kalau sakit karena gangguan emosi, maka yang disembuhkan adalah emosinya. Tapi untuk menyelesaikan gejala, boleh minum obat. Misalkan flu, batuk, tidak selesai-selesai, begitu. Pusing, tidak terus selesai, gitu. Nah, memiliki minat sederhana. Memiliki minat sederhana itu lebih kepada ya dia berpikir atau merasakan atau melakukan apa yang ada ini. Tidak pikir jauh-jauh, tidak kreatif sampai
misalkan, ya apa ya kalau aku ke Amerika mengerjakan itu, tidak akan kepikir ke sana-sana, maksudnya begitu, berpikir sederhana. Iya, tidak neko-neko. Hanya kalau dia sebenarnya mampu, tetapi terlalu sederhana, maka dia tidak mengerjakan pekerjaan besar, walaupun sebenarnya dia mampu. Itu. Kenapa tidak besar? Karena ya tidak pernah dipacu untuk memikirkan itu lebih jauh. Gitu. Sekali lagi, teman-teman, begini. Di dalam diri kita selalu ada unsur maskulinitas, ada femininitas. Secara umum kita punya nilai standar tertentu, nilai skala tertentu. Ada para wanita yang lebih tomboy. Kalau laki-laki sedikit lebih feminin, lebih sensitif, lihat orang biasanya lebih empati sama orang. Kalau ada laki-laki yang sangat-sangat rasional, itu sampai kadang-kadang kurang empati. Apalagi sama perempuan kadang-kadang enggak empati, nangis-nangis enggak proso gitu ya, sudah ditangisi enggak tahu gitu. Bisa seperti itu. Kalau sensitif berarti lebih PK terhadap lingkungan. Ya. Saya kan ini harap malam ini habis ini kan doa. Habis doa, saya sih menyarankan ini lebih jauh dibaca, digali, dipikirkan. Ya. Waktu ngobrol-ngobrolnya nanti di hari-hari berikutnya saja. Yang penting malam ini selesaiin ini dulu. Kalau ini sudah bisa tergali lebih jauh, besok interaksi kita lebih baik. Karena sudah gini, nanti bertanya sesuatu yang teman-teman gumuli begitu loh. Jadi bukan konsep, bukan kata orang begitu. Tetapi sudah menjadi bergumul. Menjadi malam untuk kita kenali diri sendiri. Sekali lagi ini modal untuk ke depan. Modal ke depan seperti apa? Jadi misalkan, kalau sekarang ini masih tipe-tipe kurang percaya diri, terus nanti kalau jadi pemimpin ke depan, pemimpin seperti apa? Gitu, ya. Jadi selesaikan. Nah, cara mengatasi ini boleh diskusi dengan teman, small grupnya, gitu. Bisa sharing. Relatif kan agak anak muda tahu tuh. Ya apa ngatasin ini gitu. Ya, kalau sama-sama bingung, alternatif kemungkinan ini. Besok saya jelaskan. Sudah tahu ya hal-hal mana tentang kita. Nah, waktu saya paparkan, ini pribadi yang sehat. Nah, kita bisa ngukur diri sendiri langsung gitu. Kalau setelah ngukur, saya akan berikan alternatif. Ini loh caranya, jalan keluarnya. Nah, kalian bisa ngomong, guys, tidak worth it buat aku, gitu. Tidak work buat aku, tidak cocok, tidak bekerja buat aku. Nah, bisa langsung diskusi. Nanti diskusi kelompok. Sehingga langsung keluar dari tempat ini. Betul-betul ada karakter-karakter yang siap berubah dan diubahkan dalam waktu dekat. Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini. Tuhan kiranya memberkati setiap kami. Beri keterbukaan daripada Tuhan sendiri, supaya setiap kami mengingat, supaya setiap kami menyadari respon-respon orang lain tentang diri kami, supaya kami makin sensitif dengan kondisi diri kami, kondisi ladang yang kami layani, respon adik-adik yang kami layani, respon orang sekitar kami, supaya itu menjadi pembelajaran, menjadi ingatan, menjadi pijakan untuk kami belajar memahami kondisi diri kami, mengenal diri kami, dan bertekad untuk membuat kami lebih baik seperti yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan, berikan kemurahan-Mu bagi tiap kami, supaya kami dibukakan visi daripada Tuhan, supaya kami menangkap visi itu dengan kuat. Kami berani menaruh di hati kami, di dalam pikiran kami. Kami berlari kuat, mengerjakan visi yang Tuhan tanamkan itu. Terima kasih. Kasih-Mu Tuhan menyertai kami. Seperti Paulus yang berjuang keras berlari. Bukan karena kemampuan sendiri, tetapi Tuhan memampukan. Demikian jugalah kami ya Tuhan. Kami dimampukan untuk berjuang keras, lihat ke depan. Terima kasih Bapa. Biarlah setelah doa malam-malam menjadi bagian kami, malam-malam menjadi refleksi buat kami supaya kami mengenal diri kami lebih jauh.
Dengar doa kami ya Tuhan yang kami alaskan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.